Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali akan beribadah melalui mesbah keluarga. Artinya kita beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Karena kita masih mengikuti akan seruan dari pemerintah dengan diberlakukannya PSBB. Yang artinya kita membatasi untuk mengadakan pertemuan. Sehingga ibadah kita adakan secara daring dan Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih sekeluarga. Ya, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di tengah segala keterbatasan, di tengah segala kondisi dan keadaan yang terjadi, kami tidak pernah melupakan Engkau. Kami tetap merindukan Tuhan, kami tetap ingin membangun mesbah. Kami ingin tetap menaikkan puji syukur. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus yang menerangi, Roh Kudus memberikan hikmat dan pewahyuan. Terima kasih. Serahkan seutuhnya pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan saya ambilkan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai 8. Filipi 4 ayat 4 sampai 8 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita mendapati pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka senantiasa bersukacita. Ya, kalau kita mengikuti perkembangan zaman atau situasi keadaan saat ini, banyak orang susah untuk bersukacita. Apalagi dengan adanya COVID-19. Padahal menurut para ahli, menurut dokter sekalipun mengatakan bahwa sukacita atau gembira itu membantu membangun imun tubuh manusia supaya semakin kuat. Ya, bukankah Alkitab juga mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu firman Tuhan senada dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bahkan diulangi sekali lagi, ini berarti penting, bersukacitalah. Jadi dengan bersukacita, hatinya gembira, itu membantu ternyata pembentukan imunitas tubuh sehingga tubuh kita itu memiliki sistem kekebalan tubuh yang makin baik. Saya masih ingat kesaksian orang yang kena COVID-19, dia mendapat rema firman Tuhan, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dia praktekkan, dia gak mau sedih. Pokoknya aku mau sukacita. Dia puji-pujian. Dia bahkan menyatakan kepada dirinya bahwa aku mau bersukacita. Aku mau semangat. Dia bangun kondisi untuk dirinya, untuk dia tidak mengasihani diri sendiri, tidak menyesali, tidak putus harapan, tidak sedih, tapi dia mau bersukacita. Dan akhirnya dari kesaksian itu dikatakan bahwa dia akhirnya bisa sembuh.
Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayo jaga hati kita untuk jangan lupa bersuka cita. Saya suka dengar anak-anak muda mengatakan jangan lupa bahagia. Ya, jadi karena kalau kita berbahagia, kita bersuka cita, itu imun tubuh kita semakin baik. Ya, jadi artinya tidak mudah sakit. Ya, termasuk ya kita membangun sistem kekebalan tubuh terhadap virus corona. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita, ayo bersuka cita. Ya, yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pengajaran Rasul Paulus ini? Lakukanlah kebaikan. Dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya jangan jemu-jemu untuk kita terus berbuat baik. Karena sering saya sampaikan dalam khotbah-khotbah saya bahwa ketika saudara melakukan sesuatu termasuk perbuatan baik yang kita lakukan, itu seperti kita sedang menabur. Yang pada waktunya nanti kita akan menuai. Kalau orang naburnya yang buruk, orang naburnya hal yang jahat, ya itu juga yang akan dituai. Tapi kalau kita menabur kebaikan, maka hal yang baik juga yang akan kita tuai pada masanya nanti. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, biarlah kebaikan ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Jadi bukan dipaksa-paksa ayo berbuat baik, tetapi biarlah itu menjadi gaya hidup kita, menjadi bagian, bahkan menjadi style kita. Memang orang Kristen itu memang selalu berbuat baik, orangnya baik. Nah, biarkan kita membangun image itu di mata orang, di mata di dunia. Ya, dikatakan supaya kebaikanmu diketahui semua orang. Artinya image baik yang melekat dalam diri kita ini dilihat orang. Dalam arti bukan kita pencitraan ya. Bukan kita supaya dipuji orang berbuat, enggak. Tetapi orang melihat hidup kita. Artinya hidup kita jadi kesaksian bagi orang lain. Dan orang menjadi ngerti, anak-anak Tuhan. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah, akhirnya mereka pun tertarik kepada Kristus. Nah, itu kesaksian hidup ya. Oke, itu yang kedua ya. Pengajaran berikutnya dari Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa kita ada di zaman akhir atau akhir zaman. Dikatakan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Yesus untuk yang kedua kali sudah dekat. Tanda-tanda zaman kita tahu. Ya, salah satunya ada pandemi seperti saat ini. Belum lama kita dengar kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Kita juga mendengar kabar akan tanah longsor di Jawa Barat. Kita juga mendengar kabar banjir di Kalimantan. Kita juga mendengar gempa bumi sampai 6,2 skala Richter. Dan itu mengakibatkan kerusakan yang parah di Sulawesi. Jadi artinya apa? Ini loh akhir zaman. Kalau sudah buka Alkitab, akhir zaman akan banyak bencana. Nah, karena itu kita mesti selalu siap dan waspada menyambut kedatangannya. Ya, jadi ayo ini akhir zaman. Jadi jangan akhirnya karena kita menyadari banyak situasi yang tidak baik terjadi, kita jadi panik, kita jadi akhirnya putus asa, putus harapan. Jangan, justru kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat iman kita di dalam Tuhan, sehingga ketika kalau kita berkenankan Tuhan untuk boleh menyambut kedatangan yang kedua, kita bisa menyambut dengan benar. Ya, jadi menyambut kedatangan Tuhan bukan sedih, dengan sukacita. Amin ya. Oke, itu yang ketiga. Pelajaran berikutnya adalah dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa yang kau akan makan, apa yang kau pakai, apa yang kau butuhkan. Dikatakan firman Tuhan nyatakan, justru semua keinginanmu. Apa yang jadi harapanmu kepada Tuhan. Nah, ini bicara tentang kekhawatiran, ini bicara juga mengenai sebetulnya iman. Iman itu ada hubungannya dengan khawatir. Artinya apa? Ketika orang semakin banyak khawatir, tanda tanya.
imannya dipertanyakan. Kalau orang percaya Tuhan menyertainya, tidak ada sebetulnya alasan untuk khawatir. Tetapi memang khawatir adalah respon jiwa, respon yang alami, yang manusiawi. Orang semua pernah mengalami khawatir. Tetapi yang tidak boleh adalah orang yang dikuasai khawatir. Sesaat khawatir, oke, setelah sadar langsung Tuhan kuatkan. Datang kepada Tuhan, minta diteguhkan, minta dikuatkan. Jadi bukan kita dikuasai khawatir terus menerus. Ya, jadi dalam Tuhan ada pengharapan, artinya kita nggak boleh terikat atau terbelenggu dengan kekhawatiran. Yang kelima, jaga kehidupan doa dan selalulah bersyukur. Ini lanjutannya tadi ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau engkau berdoa memohon sesuatu selalu sertai dengan ucapan syukur. Jangan doa yang memberi syarat kepada Tuhan. Jangan doa yang mengancam Tuhan. Doa dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, ya, dengan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua dalam kepedulian Tuhan. Semua dalam kontrol Tuhan. Tidak ada sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup orang percaya tanpa Tuhan mengetahui, tanpa Tuhan peduli. Garis bawahi ya, apapun yang diizinkan terjadi, termasuk masalah, termasuk pergumulan, termasuk beban berat yang diizinkan, semua di dalam kendali Tuhan. Tidak mungkin bahwa itu terjadi tanpa kepedulian Tuhan. Jadi artinya Tuhan mengizinkan itu ada maksud dan rencananya. Ya, jangan berpikir wah ikut Tuhan enak, nggak ada masalah. Nah, masalah tetap ada, tapi percayalah bahwa Tuhan peduli, Tuhan pasti akan menolong. Ya, jadi mari ya, nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, selalu bersyukur. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang beriman. Kenapa? Kalau orang bersyukur artinya dia tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang diizinkan terjadi itu pada dasarnya dengan maksud baik. Ya, ada orang mungkin berpikir, waduh Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan tega? Hati-hati saya mengingatkan. Kalau kita mengalami hal tanda kutip buruk terjadi atas hidup kita, jangan salah paham. Dalam renungan pagi saya pernah singgung, jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan itu mengizinkan sesuatu pasti dengan maksud dan tujuan baik. Kok sekarang gak baik? Itu proses. Nanti pasti indah pada waktunya. Ya, jadi kalau kita nggak setia, ya nggak sampai kepada waktu yang indah itu. Tetapi ketika kita setia, maka kita akan mengalami segala sesuatu yang Tuhan kerjakan indah pada waktunya. Saya mencontohkan banyak hal, mulai dari kejadian Yusuf, kejadian dari Ayub, dan banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami semuanya itu. Ya, mengalami proses yang tidak mudah, tapi pada akhirnya indah pada waktunya. Karena itu selalulah mengucap syukur. Ya, berikutnya yang keenam, ya, terima dan hiduplah dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dari Tuhan melampaui akal pikiran kita. Jadi artinya bukan hanya sekedar ayam tentrem seperti yang mungkin diberikan oleh dunia. Tuhan memberikan damai sejahtera yang jauh melampaui segala akal pikiran kita. Ya, biarlah itu semua senantiasa ada dalam hidup kita. Orang kalau hidupnya penuh dengan damai sejahtera, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, semua dilakukan dengan syukur, semua dilakukan dengan sukacita. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, enggak takut, enggak khawatir, enggak panik hidupnya. Sekalipun harus mengalami situasi yang kurang baik, tanda kutip. Ya, karena kurang baiknya itu seringkali kan menurut kita. Prosesnya Tuhan itu baik, tetapi di mata kita seringkali kok nggak baik ya? Ya, karena kita hanya memandang sejauh mata bisa melihat. Sementara Tuhan itu merancangkan jauh di depan sana. Kayak anak sekolah aja lah.
Seakan-akan kenapa tega ya orang tua ini, ya orang tua kita ini menyekolahkan kita pagi sampai siang. Ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Ya, sekolah tiap hari seperti itu, rekoso. Ya, mending kenapa nggak aku di rumah saja, suruh bantu usaha kerja, ngapain sekolah? Lah ini kan anak, cara berpikir anak yang belum ngerti. Ya, tapi setelah dewasa, setelah berhasil hidupnya, anaknya disekolahkan juga. Setelah punya anak disekolahkan juga. Kenapa? Karena dia tahu ternyata sekolah itu membentuk, mendidik supaya kita jadi orang-orang yang nantinya bisa berhasil hidupnya. Ya, jadi artinya apa? Kita seringkali melihat pada waktu di proses itu nggak baik. Tapi setelah melewati semuanya, kita baru bisa melihat, oh Tuhan, Engkau merancangkan yang baik. Amin. Ya, karena itu dikatakan damai sejahtera biarlah menguasai hati kita. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dia lakukan dengan sukacita. Mengalami masalah, tetap sukacita. Mengalami pergumulan, tetap sukacita. Sebab ada damai sejahtera Tuhan di dalam pikiran dan hatinya, bahkan dalam seluruh hidupnya. Ya, itu yang keenam. Ya, terus yang ketujuh, berpikir positif. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini semua yang baik kan? Ya, semua yang baik, pikirkan semua itu. Artinya apa? Jangan izinkan pikiran-pikiran yang buruk. Ya, kalau saya berkata positive thinking, berpikir positif, ya, kadang-kadang ada orang dengar kata positif deg-degan. Seringkali kan sukanya yang positif-positif, tapi ada positif yang menakutkan apa? Positif COVID-19. Ya, waduh positif, orang pengennya negatif kalau itu ya. Ya lain ya. Dalam hal ini adalah hal-hal yang baik. Ya, dikatakan ya supaya kita semua memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang suci, memikirkan yang manis, yang sedap didengar. Ya, jangan pikirkan hal-hal yang menakutkan. Memang kalau kita lihat berita di TV, orang lebih penasaran nonton berita buruk. Betul nggak? Ya, kalau berita misalnya nih, ya dikatakan pemerintah laju pertumbuhan ekonominya membaik, ya orang nggak terlalu mudeng, apalagi ya orang-orang awam. Wah ya, ini pemerintah sedang mencanangkan tahun keluarga sejahtera. Wah mungkin mereka nggak mau lihat berita kita gitu, lewati saja. Lihat berita, oh pesawat jatuh, langsung dicari, betul nggak? Wah, gempa bumi sekian skala Richter, langsung cari beritanya. Jadi kita terbiasa untuk istilahnya lebih tertarik hal-hal yang negatif. Hati-hati, ya bukan nggak boleh, boleh-boleh saja kita mendapatkan informasi, mendapatkan berita, tapi imbangi dengan berita baik, kabar baik, yaitu firman Tuhan. Mikirkan yang baik, yang positif. Jangan mikirkan yang ngeri-ngeri. Orang kalau terlalu sering berpikir yang negatif, hal-hal yang menakutkan, seringkali mempengaruhi hidupnya, sehingga dia sulit untuk bersyukur. Sulit untuk mendapatkan damai sejahtera. Karena apa? Diliputi dengan kekhawatiran. Waduh, ngeri sekali ya penambahan pasien atau istilahnya jumlah yang positif COVID-19. Ya, hari Jumat kemarin saya lihat datanya sampai 12.800-an sekian dalam satu hari. Wah, ngeri sekali. Kalau kita melihat itu, waduh ngeri sekali ya. Dan hari ini mungkin lebih lagi. Dari ke hari meningkat terus. Saya belum lihat beritanya turun gitu ya. Naik terus jumlahnya. Ya, bukan berarti terus kita panik. Bukan berarti juga kita meremehkan. Ya, yang penting adalah tetap kita berpikir positif, kita yakin dan percaya kita bisa melewati semuanya. Bahkan di tengah pandemi kita tetap bisa bertahan, bahkan kita percaya hidup kita akan terus dibawa Tuhan naik. Kita dipelihara Tuhan, kita disertai Tuhan, kita ditolong Tuhan, sehingga kita dimampukan melewati semuanya ini. Bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mungkin Anda ada yang sedang mengalami sakit atau mungkin positif COVID-19. Saya mau katakan, ini bukan akhir segalanya. Tuhan berkuasa memulihkan saudara. Dengar baik-baik,
ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan penyembuh. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Imani itu. Ya, terus berpikir positif, terus bersukacita. Ya, jadi jangan izinkan pikiran negatif. Waduh, sudah banyak yang meninggal. Jangan-jangan ini juga akhir hidupku. Jangan pernah berpikir negatif. Tetap yakin dan percaya Tuhan punya rencana. Tuh ada loh hamba Tuhan yang meninggal. Ada. Terus gimana itu? Ya enggak apa-apa. Artinya apa? Kalau dia meninggal memang sudah. Orang bilang itu waktunya Tuhan untuk membawa dia pulang. Saya percaya untuk orang percaya. Orang-orang yang beriman di dalam Tuhan Yesus. Hidupnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Artinya kalau dia harus pulang ke sana. Itu enggak hanya karena COVID. Bisa karena apa saja. Tetapi percayalah. Kalau belum selesai tugasmu di bumi ini. Kalau belum selesai bagian kita di hadapan Tuhan untuk kita kerjakan di dunia ini. Maka kita enggak akan cepat-cepat dibawa pulang. Ya, tetapi ingat. Tidak boleh mencobai Tuhan, tidak boleh sembrono. Ingat pemerintah memberi pesan mama ya, pesan ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. 3M. Plus saya katakan, plusnya apa? Jaga kondisi fisik kita, jaga keseimbangan antara istirahat dan beraktivitas. Jaga pola makan, gizinya harus baik. Ya, itu semua mendukung. Dengan itu semua kita percaya kita tidak mudah untuk terkena ini. Ya, asalkan sekali lagi ikuti anjuran pemerintah. Tuhan memakai pemerintah untuk kebaikan bagi kita. Ya, bagi umat manusia. Ya, bagi rakyat maksud saya. Jadi artinya apa? Pemerintah menyiapkan semua regulasi itu tujuannya baik. Ya, sekali lagi, jemaat dikasih Tuhan, mari kita harus belajar untuk selalu berpikir positif. Pikirkan yang positif, ya. Yang negatif tolak. Dipikir saja nggak boleh, atau jangan memikirkan yang negatif. Kok karena apa? Ketika pikiran sudah negatif itu masuk ke dalam hati, hatinya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Bermula dari melihat dan mendengar akan situasi atau suatu keadaan. Sehingga apa? Pikiran mulai jalan. Wah, memikirkan jangan-jangan. Lalu apa? Masuk ke hatinya, menggoncang imannya. Hati-hati. Dari pikiran bisa nembus sampai ke hati. Di pikiran aja jangan izinkan kita dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Apalagi sampai nyentuh hati. Ya, jangan sampai masuk ke sana. Tolak dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, aku disertai Tuhan. Amin. Ya, jangan sekali lagi yang mengajak kita menjadi khawatir dan putus asa. Memang melihat situasi tahun 2021 tidak ada yang tahu. Banyak orang, ada orang-orang yang meramalkan tahun ini, tahun yang mengerikan, tahun celaka, tahun ini segala yang negatif. Saya mau katakan saudara, jangan ikuti ramalan. Ikutilah pesan Tuhan. Saudara berdoa dapat pesan Tuhan apa? Saudara renungkan firman Tuhan, dapat rema apa? Itu yang kita pegang, bukan kata peramal. Orang boleh meramalkan apapun juga, tetapi jangan kita terpengaruh olehnya. Karena itu, dengarkan firman-Nya. Firman Tuhan adalah, saya boleh sampaikan, kabar baik. Ya, firman Tuhan itu kabar baik buat kita. Sebab di dalam firman-Nya ada janji-janji Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan melindungi kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Jadi semuanya ada dalam firman-Nya. Kalau saudara mengimani, memegang firman Tuhan itu, maka kita akan jadi orang-orang yang berpikir positif. Jadi seperti dikatakan firman Tuhan tadi, ya, kita bisa memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semuanya itu. Kalau orang dipenuhi hal-hal yang positif dalam pikirannya, bahkan sampai ke dalam hatinya, penuh dengan hal yang positif, hal yang baik, maka menghadapi situasi apapun, hidupnya akan penuh damai sejahtera. Menghadapi situasi apapun, dia tidak menjadi khawatir dan panik. Menghadapi situasi seperti apapun, dia tetap bisa bersukacita. Karena firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa.
Jadi setiap waktu, setiap saat. Bukan hanya ketika engkau sedang berkelimpahan engkau bisa bersukacita. Bukan hanya pada waktu kita sedang diberkati banyak kita bersukacita. Dalam segala hal mari bersukacita. Ingat, bukan asal bersukacita ya. Bersukacita dalam Tuhan. Artinya dalam Tuhan ada pengharapan yang membuat kita jadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Apa yang dijanjikan Tuhan itu pastilah digenapi dan terjadi. Bagian kita apa? Iman. Karena firman-Nya berkata, orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita mengimani akan firman Tuhan, maka itulah yang terjadi atas hidup kita. Hati-hati dengan ucapan kita. Kadang-kadang kita ini ya mengucapnya hal-hal yang negatif. Saya mau beritahu saudara, kenapa orang bisa sering mengucapkan yang negatif? Karena pikirannya dipenuhi hal-hal yang negatif. Ya, hatinya dikuasai hal-hal yang negatif. Ibaratnya orang memasukkan kopi ke dalam teko. Maka ketika sudah diisi air panas dituang, nanti keluarnya pasti kopi. Enggak mungkin teh, enggak mungkin susu, enggak mungkin jadi wedang jahe. Artinya apa? Yang masuk itu juga nanti itu yang keluar. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk berpikir positif, hal yang baik, yang mulia, yang suci. Supaya apa? Ketika menghadapi situasi apapun, termasuk ketika menghadapi situasi yang sulit dan berat pun, kita tetap bisa mengucap syukur. Kita enggak bersungut-sungut, kita tetap bisa mengucapkan hal yang baik. Sebab yang di sini isinya baik semua. Di hati, di pikiran semua positif. Maka yang keluar positif. Makanya kalau kita menghadapi situasi, jangan cepat-cepat kita larut di dalamnya. Melihat situasi langsung pikiran negatif. Itu tandanya bahwa di sini sudah banyak yang negatif. Mari saya mengajak kita semua. Pastikan isi hal-hal yang positif. Pikiran dan hati kita. Jemaat dikasih Tuhan. Beberapa rangkuman yang saya sampaikan hari ini pesan Rasul Paulus. Sangat relevan dengan kehidupan saat ini. Di tengah banyaknya kejadian yang membuat orang panik dan khawatir. Ayo tetap bersukacita, tetap lakukan kebaikan, tetap sadari bahwa ini akhir zaman. Siapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan pernah khawatir, kita percaya akan pemeliharaannya. Dan terus jaga kehidupan doa kita. Selalu bersyukur dalam segala hal. Terima dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dan selalu jaga pikiranmu positif. Karena dengan demikian kita akan bisa melewati masa dan waktu ini dan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ayo jemaat dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, semangat terus maju terus dalam Tuhan. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Bahwa di tengah situasi apapun kami tetap akan bersukacita. Karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami akan selalu bersyukur. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyertai kami. Pasti menolong kami. Sehingga kami percaya apapun yang terjadi. Kami tidak ditinggalkan. Apapun yang terjadi kami pasti disertai, ditolong. Bahkan kami percaya Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Termasuk pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah berkat Tuhan atas setiap mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jaga dan lindungi kami Tuhan dari segala mara bahaya dan celaka. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami. Mungkin ada yang sedang isolasi mandiri karena COVID-19. Dalam nama Yesus, kasih dan kuasa Tuhan turun menjamah hidupmu. Dan dipulihkan engkau oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Disembuhkan, dipulihkan kembali. Engkau Jehovah Rabbah. Biarlah engkau Tuhan yang berperkara memulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap upaya pemerintah Tuhan memberkati. Semua membawa kebaikan dan pemulihan bagi bangsa ini dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami di beberapa daerah yang mengalami bencana. Baik tanah longsor, banjir, maupun juga gempa bumi di Sulawesi, di daerah Mamuju. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan atas mereka ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap saudara kami di sana. Dan kami percaya Tuhan bahwa di tengah apapun yang terjadi, Engkau tetap peduli dan menolongnya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sebab kita percaya Tuhan yang menyertai kita, Dia yang menolong kita semua. Amin.